Saat Aster diseret ke kediaman utama Elmhain, dia sudah tahu kalau ini bukan sekadar pertemuan keluarga biasa. Para tetua memanggilnya untuk diadili atas kekacauan yang dia perbuat, dan begitu dia berdiri di hadapan mereka, suasananya langsung berubah mencekam. Di depan semua orang, Senis menuntut bukti kesetiaan Haifrid dengan memerintahkannya untuk membunuh putranya sendiri. Tapi bukannya tunduk, Haifrid malah memilih Aster tanpa ragu sedikit pun, bahkan jika itu berarti kehancuran bagi seluruh keluarganya. Disinilah semuanya berubah. Tanpa alasan lagi untuk diam, Aster merobek bajunya dan menunjukkan 7 sayap di punggungnya, membuat para tetua membeku karena syok. Alasan kenapa kekuatan ini sangat menakutkan itu sederhana. Lambang sayap adalah sumber kekuatan sihir. Dan tidak ada manusia selama ratusan tahun yang punya 7 sayap. Kekuatan level dewa ini konon cuma milik klan Ross, pencipta asli lambang tersebut. Tapi pertanyaannya, kok bayi ini bisa punya kekuatan segila itu? Di tempat yang sangat dingin, Aster dengan tubuh babak belur mendekati ayahnya dengan niat membunuh yang luar biasa. Setelah menuduh ayahnya sendiri sengaja mengirimnya ke dalam jebakan untuk menyingkirkannya. Pria itu mengakuinya tanpa ragu. Dia menyebut Aster si tanpa sayap yang harus mati agar tidak terus-menerus mempermalukan nama besar keluarga Elmhain. Kalau bicara soal keluarga Elmhain, mereka adalah klan bela diri terkuat di benua ini yang bertugas melindungi keluarga kerajaan. Kepala keluarga mereka adalah ayah Aster, Roderick Elmhain, satu-satunya orang yang memiliki 7 sayap di seluruh kerajaan. Dia dulu pernah menyelamatkan Aster yang hampir mati di tengah badai salju. Demi membalas budi itu, Aster rela melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Roderick. Sayangnya, Aster tidak punya apa-apa untuk membalas budi, karena dia tidak memiliki sayap. Lambang sayap itu sendiri adalah bukti kekuatan sihir seseorang. Makin banyak sayapnya, makin melimpah juga mananya. Karena dia satu-satunya di kediaman Adipati yang tidak punya sayap, saudara-saudaranya selalu mengejeknya dengan sebutan si tanpa sayap. Biarpun begitu, Aster tetap rajin berlatih pedang setiap hari, berharap suatu saat nanti kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Tapi pada akhirnya, dia dan pasukannya malah dikirim ke misi bunuh diri. Meski dia berhasil bertahan hidup secara ajaib, sekarang, dengan tubuh terluka dan kelelahan, dia menyimpan dendam mendalam pada ayahnya yang telah membuangnya. Aster berkata pada Roderick bahwa dia sangat mempercayai dan mengikutinya selama ini, tapi malah tusukan dari belakang yang dia dapatkan sebagai imbalan. Roderick malah mengejeknya, bertanya apa dia pikir sebuah alat pantas punya harapan, lalu menyuruhnya pergi, karena sudah tidak berguna lagi. Di dalam hatinya, Aster sangat murka dan langsung menerjang Roderick dengan pedangnya. He membenci dirinya sendiri, karena telah mematuhi Roderick secara buta dan merutuki kebodohannya. Pedang Aster berhasil mengenai Roderick, tapi tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun. Tiba-tiba, Aster ditahan dari belakang oleh pedang mana, dan 2 pemuda muncul di belakangnya. Salah satu dari mereka menebas lengan kirinya, sementara yang lain memotong kaki kanannya. Aster berteriak kesakitan saat terempas ke tanah, dengan darah mengalir dari mulutnya. Ternyata, kedua pemuda itu adalah saudaranya sendiri yang langsung mengejeknya saat terbaring tak berdaya di salju, mengatakan kalau dia akan tetap menjadi si tanpa sayap selamanya. Mereka bahkan terus mengejeknya, mengatakan kalau dia terlihat sangat menyedihkan saat merangkak di tanah seperti itu. Aster memukul tanah dengan frustrasi, bertanya pada Roderick, kenapa dia repot-repot menyelamatkannya saat bayi jika akhirnya hanya untuk dibuang seperti ini. Roderick membungkuk dan berbisik kalau Aster sudah salah paham, karena sejak awal dia memang tidak berniat memanfaatkannya. Roderick menjelaskan kalau yang sebenarnya dia incar hanyalah kekuatan 7 sayap yang bersemayam di dalam tubuh Aster. Aster sangat bingung mendengar hal itu, dan Roderick menambahkan kalau ibu Aster sebenarnya cukup berguna karena telah melahirkan wadah yang sesuai dengan tujuannya. Setelah mengatakan itu, Roderick pergi begitu saja, meninggalkan Aster yang penuh dengan tanda tanya. Dia mengulurkan tangannya ke arah Roderick, memohon penjelasan lengkap, tetapi saudara-saudaranya malah menghabisinya dengan gembira dengan menghunjamkan pedang mereka tepat ke punggungnya. Saat perlahan kehilangan kesadaran, Aster mempertanyakan tujuan hidupnya jika dia hanya dilahirkan untuk mati sia-sia seperti ini. Tiba-tiba, segalanya terasa sangat hangat, dan saat dia membuka matanya kembali, dia mendapati dirinya berada di tengah salju yang tebal. Dia melihat sekeliling dengan panik dan sadar
kalau dia berada di tubuh bayi. Di sampingnya, ada seorang wanita mati yang memeluknya erat. Aster menggunakan sihir pelacak untuk memeriksa sekitar, dan dia menyadari kalau beberapa pria bersenjata sedang mencari dirinya dan wanita mati itu. Mengejutkannya, dia mendengar kalau mereka adalah anak buah Roderick yang ditugaskan untuk membawanya kembali. Hal ini langsung mengingatkannya pada cerita lama tentang bagaimana dia ditemukan di malam badai salju seperti ini. Nah, di sini plot twist-nya mulai berasa. Aster menyadari kalau dia ternyata kembali ke masa lalu. Tapi dia harus menahan penasarannya karena sekarang yang terpenting adalah kabur. Dia tahu kalau tetap diam di tempat ini hanya akan membuatnya jatuh ke tangan Roderick sekali lagi. Meskipun sekarang dia hanyalah seorang bayi, Aster mulai merangkak menembus salju tebal dengan mengalirkan mana ke tangannya agar bisa kabur secepat mungkin. Biarpun cuacanya sangat ekstrem dan tubuh bayinya mulai lelah, Aster tidak mau menyerah karena di kehidupan sebelumnya pun dia selalu merangkak, dan dia siap melakukan apa saja demi bertahan hidup. Setelah merangkak sejauh itu, dia akhirnya pingsan dan tak lama kemudian ditemukan oleh Hayfried, sang kepala keluarga Viscount, bersama putrinya. Hayfried menggendong Aster sambil heran kenapa ada bayi di tempat sasing ini. Hayfried melihat jejak seretan di salju yang ditinggalkan Aster, dan sangat terkejut setelah menyadari seberapa jauh bayi ini telah merangkak. Namun di saat bersamaan, dia penasaran siapa sebenarnya identitas Aster. Saat Aster akhirnya terbangun, dia mendapati dirinya sedang ditatap oleh sekelompok anak perempuan kecil yang ingin mengajaknya bermain. Aster langsung panik, karena sama sekali tidak paham dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ketakutan dengan situasi ini, dia langsung melompat dan mencoba merangkak kabur. Tapi gadis-gadis itu terus mengejarnya. Insting bertahan hidup Aster pun langsung aktif dan dia terus merangkak menjauh. Dia malah tidak sengaja meluncurkan dirinya ke langit dengan sihirnya, dan dia segera menyadari kalau dia dalam bahaya besar saat mulai jatuh kembali ke tanah tanpa bisa berhenti. Tepat sebelum dia menghantam tanah dan hancur, dia berhasil ditangkap oleh sang Viscount yang menggodanya sebagai anak yang misterius. Keringat dingin pun mengalir di wajahnya karena menyadari dia hampir saja mati konyol. Saat itulah, Aster memperhatikan pria tersebut dan baru menyadari kalau dirinya sekarang berada di tangan Hayfried, sang Viscount dari wilayah kekuasaan Roderick. Aster langsung panik karena tidak menyangka akan berakhir di kediaman cabang Elmheim lainnya. Pada dasarnya, Hayfried adalah kepala keluarga Viscount yang merupakan cabang dari keluarga utama Elmheim. Dia adalah salah satu dari dua sayap yang dulunya dipercaya untuk melindungi keluarga kerajaan. Namun Aster makin bingung karena Hayfried seharusnya sudah mati dalam perang saudara konyol yang menghancurkan keluarga Viscount ini. Hal ini memperkuat dugaannya kalau dia memang kembali ke masa lalu. Dia benar-benar frustrasi karena niatnya kabur dari Roderick malah membuatnya berakhir di tangan kerabatnya sendiri. Istri Hayfried kemudian menggendong Aster sambil terheran-heran bagaimana sihir bayi sekecil ini bisa meledak hingga membuatnya meluncur ke langit. Wanita itu menduga Aster mencoba kabur karena ketakutan. Lalu dia mencium keningnya dengan penuh kasih sayang untuk meyakinkan kalau dia sekarang sudah aman bersama mereka. Wanita itu mengusap pipi Aster hingga membuatnya tenang. Hayfried kemudian memberitahu istrinya bahwa bayi ini memiliki kekuatan luar biasa dan lambang di punggungnya adalah buktinya. Sang istri membawa Aster ke depan cermin untuk melihat lambang di punggungnya, dan mereka berdua langsung terperangah saat melihat gambar 7 sayap terukir di sana. Bahkan Aster sendiri terkejut melihat lambang 7 sayap di tubuh bayinya ini. Saat itulah dia teringat kata-kata terakhir Roderick sebelum membunuhnya dan menyadari kalau bajingan itu menyelamatkannya dulu hanya demi merebut kekuatan sayap ini. Aster makin naik pitam pas sadar hal ini. Bayangin aja dia dihina gak punya sayap seumur hidupnya cuma gara-gara si Roderick brengsek mencuri kekuatannya. Istrinya Hayfried nanya dia mau diapakan ini. Bocah dengar itu, Aster langsung panik setengah mati karena ogah kekuatannya jatuh ke tangan keluarga Elmheim. Padahal dia butuh itu buat balas dendam ke Roderick. Gak disangka, Hayfried malah bilang ke istrinya kalau mereka harus mengadopsi Aster karena dia masih kecil dan belum bisa terbang sendiri. Hayfried janji bakal tanggung jawab penuh sampai Aster bisa mandiri. Tapi mendadak pintu kamar terbuka lebar, dan anak-anak perempuannya langsung nyungsep ke lantai karena ketahuan menguping sedari tadi. Gadis-gadis itu mengaku penasaran karena sebenarnya mengkhawatirkan Aster.
Mereka pun tersenyum lebar banget gara-gara kegirangan akhirnya punya adik laki-laki baru yang lucu. Sang ibu rumah tangga akhirnya memberi bayi itu nama Aster. 10 tahun pun berlalu, Hefred, Aster, dan kakak perempuannya, Alvin, pergi ke festival tari pedang tahunan garapan keluarga Du kebawahan Elmheim. Acara ini sebenarnya ajang kumpul bangsawan bela diri sekaligus wadah pamer kekuatan para calon pendekar pedang yang membawa nama besar keluarga mereka masing-masing. Begitu Hefred dan anak-anaknya sampai di lokasi, para bangsawan lain beserta penonton langsung sibuk berbisik-bisik julid tanpa buang waktu. Mereka mengejek keluarga Viscount yang dianggap cuma datang buat mempermalukan diri lagi. Mereka juga tahu kalau Aster cuma anak angkat karena keluarga itu gak punya ahli waris sendiri. Mereka kesal sekali melihat betapa memalukannya nama keluarga Viscount di bawah Elmheim. Alvin bisa mendengar semua gunjingan busuk itu. Lalu dia berbisik menyuruh Aster agar tetap tegar dan mengabaikan omongan sampah mereka. Alvin bilang kalau siapapun yang terlihat lemah pasti bakal langsung diinjak-injak, dan saat mengatakannya, Aster bisa melihat tangan kakaknya bergetar hebat menahan amarah. Hefred juga menjelaskan kalau semua hinaan ini adalah gambaran posisi keluarga mereka sekarang. Dia sengaja ingin menunjukkan realita pahit ini, lalu bertanya apakah Aster merasa kecewa setelah melihat langsung kekacauan ini. Tapi Aster meyakinkan ayahnya kalau dia sangat terbiasa berada di lingkungan penuh permusuhan begini. Hefred tertawa lepas mendengar itu, merasa jawaban anaknya sangat melegakan, padahal di kehidupan lamanya dulu, Aster memulai debut sosialnya sebagai aib terbesar bagi keluarga Elmheim. Makanya tempat ini menyisakan kenangan yang sangat pahit baginya. Tapi tunggu dulu, dia yang sekarang sudah berubah total semenjak 7 sayap legendaris itu kembali ke tubuhnya. Aster menatap ke atas dan melihat saudara-saudara yang dulu membunuhnya sedang memperhatikan dari jendela, membuatnya makin berambisi melakukan debut sosial yang gemilang. Apalagi mereka hidup di era ksatria saat kekuatan pedang adalah segalanya, puncak tertinggi dari segala ilmu bela diri. Intinya, lambang mutlak yang mewakili segala keagungan itu tidak lain adalah lambang sayap di tubuh mereka. Berdiri di balkon sambil menonton duel, Alvin bergumam betapa luar biasanya atmosfer di sana. Dia akhirnya paham kenapa saudara perempuan mereka, Foren dan Flair, malas ikut, sedangkan Aster masih terbayang rasa malu saat dipermalukan habis-habisan di kehidupan lampau. Alvin sadar adiknya sedang melamun, lalu memanggil namanya demi menyadarkannya kembali ke realitas sambil bertanya, apa dia merasa gugup. Alvin memaklumi kalau dia gugup karena ini festival tari pedang pertamanya. Tapi Aster meyakinkannya kalau dia tidak gugup sama sekali, melainkan merasa nostalgia saja, meski sejujurnya semua ini terlihat menjijikkan di matanya. Hefred lalu pamit pada anak-anaknya karena ada rapat penting yang harus dihadiri. Dia menitipkan Alvin kepada Aster, tapi Alvin langsung protes keras dan mengingatkan ayahnya kalau dia itu setahun lebih tua daripada adiknya. Aster langsung mengejek kakaknya yang ceroboh, makanya dia yang memegang kendali. Hefred lalu menasihati Aster bahwa ada banyak anak seumurannya di sana, jadi dia bisa memanfaatkan momen ini untuk mencari teman baru dan koneksi. Tapi dia berbisik serius, memperingatkan Aster agar memastikan tidak ada satu orang pun yang tahu tentang rahasia 7 sayapnya. Begitu ayahnya pergi, Aster pusing sendiri karena dia tahu betul kalau perintah ayahnya itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dipraktikkan. Lagi pula, dia bingung harus bersosialisasi bagaimana kalau semua orang di sini menatapnya dengan penuh permusuhan. Tiba-tiba, Alvin melihat Aster mulai berjalan menjauh dan bertanya dia mau pergi kemana. Aster menjawab santai kalau dia mau cari teman baru, dan tak lama kemudian sampailah dia di depan anak-anaknya Roderick, si rambut merah, Dallas. Bertanya siapa dia, lalu Aster memperkenalkan diri sambil tersenyum ramah kalau dia adalah adiknya. Aster bilang kalau dia sempat melihat Dallas dari luar makanya mampir untuk menyapa. Dallas kebingungan sampai saudaranya, Gelon, menjelaskan kalau Aster ini adalah bocah yang baru diadopsi oleh keluarga Viscount. Begitu Dallas nanya siapa Aster sebenarnya, dia langsung tertawa mengejek, bilang kalau dia sekarang paham kenapa nama Aster berinisial F, bukannya inisial abangsawan murni. Aster hanya diam membisu karena ingatan pahit saat mereka berdua membunuhnya di kehidupan lampau kembali melintas. Aster gak habis pikir dulu dia takutan banget sama mereka, tapi sekarang mereka cuma sekelompok bocah ingusan yang lagi main drama kostum. Tepat saat itu, Alvin menyusul
dan menyuruh Aster mengabaikan para bocah menyebalkan ini. Saat kakaknya mau menariknya pergi, Dallas malah memanggil nama Alvin untuk ikut mengejeknya. Dia menyindir apakah Alvin masih suka sembunyi di balik punggung ayahnya, bahkan dengan kurang ajar menyuruhnya datang menemani mereka layaknya seorang pelayan wanita. Alvin berbalik tegak dan menegaskan kalau dia tidak peduli dengan omongan-omong kosongnya. Dia juga mengingatkan Dallas kalau tidak ada hubungan majikan dan pelayan antara keluarga utama dengan keluarga cabang mereka. Alvin kemudian langsung menyeret Aster pergi menjauh, meskipun adiknya itu bersikeras bilang kalau obrolan mereka belum selesai sepenuhnya. Dallas makin melunjak dengan menghina Alvin di depan teman menerbangkan, berteriak kalau ayah Alvin adalah ksatria payap yang gagal melindungi raja sampai tangannya ditebas Roderick sebagai hukuman. Dia tertawa mengejek. Merasa sangat bersyukur karena tidak memiliki darah dari seorang pecundang mengalir di nadinya. Jelas saja Alvin tidak terima dengan penghinaan keji itu. Dia berbalik berteriak kencang menyuruh Dallas menarik ucapannya karena dia tidak akan membiarkan siapapun menghina kehormatan ayahnya begitu saja. Dallas malah makin kurang ajar dengan menyembulkan anggur ke wajahnya. Dia mencemooh Alvin yang lahir di keluarga yang isinya cuma perempuan-perempuan tidak berguna yang tidak bisa mewarisi gelar apapun. Dia juga menyindir kalau tempat ini bukan ruang dansa, lalu menyuruh Alvin memakai kain lap saja lain kali biar tidak repot kalau tubuhnya basah kuyup lagi. Sebelum datang ke festival, Aster sebenarnya sempat khawatir kalau dirinya tidak akan bisa marah lagi saat melihat Dallas dan Graham, tapi untungnya kelakuan busuk mereka barusan sukses melenyapkan semua kekhawatirannya itu. Aster langsung memanggil nama Dallas lalu melemparkan sebotol anggur ke arahnya, dan begitu Dallas menangkapnya, Aster menebas botol itu secepat kilat hingga isinya tumpah membasahi kepala Dallas. Dallas kaget setengah mati, sedangkan Aster dengan santai mengejeknya bahwa isi botol itu cuma jus anggur biasa yang sangat cocok untuk bangsawan manja dan kekanak-kanakan sepertinya. 3 tahun lalu saat sedang berduel, Aster sempat kehilangan kendali atas kekuatannya yang dahsyat hingga hampir merenggut nyawa saudara-saudara perempuannya sendiri. Butuh campur tangan langsung dari Heifreit untuk bisa meredam amukan kekuatan mengerikan itu, dan inilah kali pertama Heifreit menyaksikan kebangkitan 7 sayap legendaris secara langsung. Dia sampai ragu apakah kekuatan sehebat ini sanggup dikendalikan olehnya atau oleh Aster sendiri. Kembali ke masa sekarang, Heifreit masih berada di tengah rapat penting saat seorang pelayan tiba-tiba menerobos masuk membawa kabar buruk. Saat ditanya ada masalah apa, pelayan itu melaporkan dengan panik kalau putra dari keluarga Caban dan keluarga utama sedang bersiap untuk melakukan duel maut. Heifreit sangat terkejut mendengar kabar itu dan langsung berlari pergi sekencang mungkin. Di tengah jalan, dia berpapasan dengan Alvin, lalu langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di arena. Sementara itu, para tetua keluarga sudah berbondong-bondong menuju arena untuk menonton jalannya pertarungan. Alvin dan Heifreit pun segera menyusul mereka, berdiri tegang di atas balkon untuk menyaksikan duel pembuktian ini. Para tetua malah kegirangan karena tahu duel ini bakal bikin kekacauan besar. Sementara itu, Dallas memaki Aster dan menyebutnya bodoh karena berani cari gara-gara dengan keluarga Dipal mereka. Dia mengejek Aster hanyalah anak blasteran liar yang lahir di hutan. Dallas menantang Aster apakah dia sebodoh itu sampai tidak paham perbedaan kekuatan mereka yang punya lambang 4 sayap. Semua orang terpukau dengan potensi Dallas dan makin yakin dia layak jadi pewaris. Sambil memegang 2 pedang, Dallas mengejek Aster agar segera memamerkan lambangnya kalau memang tidak malu. Aster langsung membalas bahwa dia tidak sekeji Dallas yang cuma bisa pamar pola gambar murahan ke sana kemari. Dallas langsung naik darah mendengar itu. Tapi Aster belum selesai. Aster menuntut Dallas meminta maaf pada Alfie jika kalah duel, dan Dallas pun menyetujui tantangan tersebut. Tapi dia mengancam bakal menjadikan Aster anjing pribadinya jika menang. Dallas langsung menerjang maju sambil bersumpah akan menyiksanya sampai mati. Tebasan pedangnya mengarah ke Aster, tapi berhasil ditangkis. Tetap saja tebasan dahsyat itu sukses mendesak Aster mundur hingga tangannya gemetar. Dallas menyerang lagi sambil menyombongkan kehebatan segel 4 sayap miliknya. Serangan bertubi-tubi itu memaksa Aster terus bertahan tanpa sempat membalas sama sekali. Penonton mengakui teknik pedang Dallas masih mentah, tapi bisa ditutupi oleh kekuatan sihirnya yang luar biasa besar. Itulah alasan kenapa pemilik lambang sayap selalu diuntungkan dalam pertarungan. Coba bayangkan ini, jika sejal satu sayap bagaikan lilin kecil,
maka 4 sayap adalah ledakan dahsyat. Dallas terus mendesak Aster sambil menantang kemana perginya keberanian bocah itu sekarang. Bukankah tadi dia begitu berisik menuntut permintaan maaf? Dallas terus mengayunkan pedangnya sambil menantang Aster menunjukkan kekuatan aslinya. Sesaat kemudian, Dallas meluncurkan tebasan mautnya. Namun Aster menahannya begitu saja saat aura misterius mulai menyelimuti tubuhnya. Aster menghempaskan Dallas hingga terpental ke belakang sambil menyuruhnya diam. Selama 10 tahun ini, dia terus berlatih hanya demi membalaskan dendamnya pada orang-orang ini. Aster melompat dan menghantamkan serangan berat yang membuat Dallas kehilangan keseimbangan. Dallas berlutut menahan gempuran itu, membuat Graham terkejut melihat kakaknya mulai terdesak mundur. Dallas tidak percaya bahwa dia sang pemilik lambang 4 sayap bisa dipecundangi oleh orang yang dia anggap sampah rendahan. Para penonton terperangah melihat Dallas berjuang keras agar tidak tumbang. Di sisi lain, Ifrit mulai cemas karena situasi ini bisa berakhir sangat buruk. Aster begitu murka saat mengingat kembali bagaimana Dallas dan Graham memotong tangannya di kehidupan masa lalu sebelum menghabisi nyawanya. Ketakutan setengah mati, Dallas memohon agar Aster berhenti. Sementara sang Viscount berteriak menyuruh Aster menahan diri, benturan keras memicu ledakan besar, dan saat asap menipis, pedang Dallas sudah patah tebas. Serangannya nyaris mengenai kepala Dallas dan hanya menancap di antara kedua kakinya. Menyadari dirinya hampir mati, Dallas sampai mengompol, membuat Aster mengejeknya habis-habisan. Dia menyuruh Dallas memakai popok lain kali agar tidak basah kuyup. Aster menyarungkan pedangnya dan menyatakan bahwa dia bukan lagi Aster si tanpa sayap. Tiba-tiba aura mengerikan muncul di belakangnya, dan saat dia berbaling, Aster langsung menyadari sosok itu adalah musuh bebuyutannya sendiri, Roderick. Sementara itu para penonton tercengang karena tidak ada yang mengira Aster dari keluarga cabang mampu mengalahkan putra mahkota keluarga utama. Tapi mereka tahu urusannya bakal panjang karena Roderick pasti tidak akan tinggal diam setelah nama baiknya diinjak-injak. Roderick melangkah masuk ke arena mendekati Aster, namun Aster tetap menatap tajam matanya dengan berani. Roderick berdiri menjulang di depannya, namun Aster tidak gentar dan terus membalas tatapan matanya tanpa ragu. Dallas langsung memegang kaki ayahnya karena mengira akan dibela. Seperti anak manja biasa, dia mengadu bahwa si blasteran liar Aster telah berani lancang menentang keluarga utama mereka. Dallas terus merengek meminta bantuan, tapi kalian harus lihat ini, Roderick malah menancapkan pedang tajam ke tangan anaknya sendiri hingga hancur lebur. Semua orang termasuk Graham terkejut setengah mati. Roderick langsung memarahi Dallas karena telah mencoreng nama baik keluarga mereka, tapi masih berani mengumbar senyum bodoh. Saat Roderick menghunuskan pedangnya kembali, Ifrit langsung tahu hal mengerikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia berteriak histeris menyuruh Roderick berhenti. Namun Roderick sudah terlanjur mengangkat pedangnya siap menghabisi putranya sendiri karena dianggap tidak pantas memegang senjata. Tepat saat itu, Aster melompat menghalangi mereka, membuat Roderick bertanya mengapa dia mengganggu eksekusinya. Aster menjawab bahwa Dallas belum meminta maaf kepada Alvin, jadi dia tidak boleh mati sekarang. Dia mempersilakan Roderick berbuat sesuka hati. Setelah Dallas meminta maaf, Roderick murka melihat Aster bersikap sok pahlawan seolah dia adalah anggota resmi keluarga mereka. Aster menegaskan bahwa dia adalah putra Viscount, dan meski tak sedara, dia sudah belajar banyak tentang kehormatan ksatria serta beban nama baik keluarga dari sang ayah. Roderick memanfaatkan ucapan itu untuk memojokkan Aster, menuduhnya telah merusak reputasi keluarga utama yang merupakan lambang kehormatan ksatria kerajaan. Roderick menegaskan masalah ini tidak bisa dianggap sebagai kenakalan anak-anak biasa. Dia juga mengingatkan bagaimana dulu Ifrit harus mengorbankan tangannya sendiri saat berbuat salah. Dia menuntut tebusan apa yang akan Aster berikan. Namun Aster membalas bahwa pertarungan tadi adalah duel resmi, bukan sekadar perselisihan biasa. Aster hanya membela nama baik keluarganya lewat pedang, mengingatkan ucapan Roderick sendiri bahwa mereka yang tidak bisa membalas dendam tak layak memegang pedang. Aster menegaskan bahwa dia tidak sudi mengorbankan selembar rambut pun dari kepalanya. Seorang tetua berpangkat Earl kagum dengan keberanian Aster dan tidak percaya anak sekecil itu baru berumur 10 tahun. Mendengar itu, Roderick menyuruh Aster bersiap, dan dia langsung mengambil posisi bertahan. Roderick melancarkan serangan dahsyat hingga melempar Aster ke dinding dan memicu ledakan keras, membuat semua orang panik mengira riwayat Aster sudah tamat.
Hifrit dengan amarah melompat menyerang saudaranya, namun berhasil ditahan Roderick tanpa memedulikannya. Hifrit langsung berlari panik menghampiri tempat Aster terkapar. Saat debu menghilang, tampak pedang Aster yang patah di tanah. Namun luar biasanya, dia masih berdiri tegak memegang gagang pedangnya yang tersisa. Tatapan matanya penuh kebencian mendalam, membuat Roderick akhirnya berbalik pergi diikuti Dallas. Aster akhirnya kehilangan keseimbangan dan ambruk, tapi untungnya Hifrit langsung menangkapnya. Dengan sisa kekuatannya, Aster berbisik telah melindungi Alvin sesuai janji, membuat Hifrit bangga padanya. Di sisi lain, para tetua menyindir Roderick karena menggunakan trik murahan pada anak kecil. Roderick mengakuinya, namun beralasan reputasi keluarga mereka akan hancur lebur jika dia membiarkan Aster berbuat semaunya. Makanya dia terpaksa mengambil sedikit tindakan. Para tetua menyebut Aster sebagai bintang baru karena keberaniannya menentang Roderick. Mereka sepakat aksi nekat bocah itu menjadi awal perkenalan yang paling epik di kalangan bangsawan. Salah satu tetua mengaku sempat takut kalau keluarga Elmheim bakal terpecah menjadi dua kubu. Tapi, Roderick memperingatkan agar dia jangan senang dulu karena era kekacauan besar justru baru saja dimulai tepat di depan mata mereka. Dia menyebutnya badai dahsyat yang bisa membelah dunia menjadi beberapa bagian. Begitu Aster kembali ke wilayahnya, dia langsung menenggelamkan diri sepenuhnya dalam latihan keras tanpa henti. Aster menghajar semua lawan latih tandingnya dengan sangat mudah tanpa ada yang bisa melawan. Mereka yakin, apapun yang terjadi di festival tari pedang kemarin pasti sudah memicu motivasi gilanya saat ini. Para pelayan dan penjaga juga girang banget Aster sukses menghajar Dallas. Jujur saja, kita semua pasti puas melihatnya setelah sekian lama ditindas, dan Aster sendiri yakin aksi gilanya di festival tari pedang bakal langsung membungkam mulut sombong orang-orang yang selalu meremehkan keluarga Vicon. Tapi, target aslinya tetaplah Roderick sendiri. Meski dia tahu levelnya saat ini masih jauh dari kata cukup untuk menang. Aster paham kalau lambang sayap itu sebenarnya cuma penanda tingkat kekuatan sihir laten seseorang. Tapi, dia sendiri masih belum bisa membangkitkan kekuatan penuh dari 7 sayap miliknya. Lagi pula, bakat bawaan lahir tidak akan berarti apa-apa kalau pemiliknya tidak tahu cara memaksimalkan potensi sihir tersebut sampai ke batas teratas. Anak ini sangat berharap bisa menguji batas maksimal dari kekuatan 7 sayap itu tanpa perlu cemas sihirnya bakal mengamuk tak terkendali. Tanpa sadar, dia sudah mengalahkan semua orang di arena latihan, dan tepat saat itulah Alvin muncul. Kakaknya memberitahu kalau ayah mereka memanggilnya, membuat Aster langsung menghentikan latihannya. Seketika itu juga, saat berjalan pergi, dia menyadari kakaknya sedang memakai seragam latihan. Aster pun langsung menggodanya, mengingatkan bahwa dulu Alvin bilang pakaian itu sangat jelek dan dia sangat benci memakainya. Alvin membalas bahwa segala hal butuh keseimbangan, dan melihat perkembangan pesat Aster membuatnya sadar bahwa dia tidak boleh terus santai seperti sekarang. Dia lalu menantang Aster untuk berlatih tanding dengannya. Setelah kembali nanti, membuat Aster tersenyum sambil memohon agar kakaknya tidak terlalu kejam padanya. Beberapa saat kemudian, Aster sudah tiba di ruang kerja ayahnya dan langsung menanyakan ada keperluan apa. Hifrit memintanya untuk duduk, lalu mengingatkan Aster bahwa sudah sekitar 10 tahun berlalu sejak mereka menyambutnya masuk ke keluarga ini. Sang ayah mengaku awalnya ingin menunggu Aster tumbuh sedikit lebih dewasa lagi, namun sekarang dia berubah pikiran. Dia mengeluarkan sebuah cincin bermata permata merah cerah dan memberitahu Aster bahwa itu adalah bukti pewaris sah berikutnya. Hifrit langsung memberikan kejutan besar, menyatakan bahwa dia ingin Aster menjadi kepala keluarga selanjutnya. Aster hanya terdiam membisu mendengar tawaran itu, sementara Hifrit melanjutkan dengan mengingatkan bahwa posisi keluarga Vicon saat ini sedang sangat terancam. Biar begitu, mereka tetaplah cabang resmi dari keluarga Elmheim. Dan karena ada wilayah sendiri yang wajib dilindungi, Hifrit menegaskan posisi penerus tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Aster kemudian bertanya, apakah saudara perempuannya setuju dengan keputusan ini? Dan Hifrit menjawab bahwa dia akan segera pergi ke Akademi Ksatria untuk memberitahu mereka langsung. Pemuda ini membalas bahwa dia sangat yakin kedua kakaknya, Malva dan Kudo, yang ada di Akademi Ksatria pasti akan menolak keras, terutama Kudo. Aster tahu betul Kudo sangat membencinya hanya karena dia terlahir sebagai laki-laki. Apalagi setelah dia diberkati kekuatan 7 sayap. Tanpa ragu dia langsung berdiri dan menegaskan
bahwa dia tidak bisa menerima tanggung jawab seberat itu. Dia mengingatkan ayahnya bahwa dia bahkan belum bisa mengendalikan sihirnya sendiri, bahkan hampir saja mencelakai kakaknya sendiri waktu itu. Sebab menurutnya, tidak ada satu hal pun yang bisa meredakan amarah kakak perempuannya. Lalu dia mulai melangkah pergi menjauh. Hifred bergumam bahwa dia selalu curiga, apakah Aster ini benar-benar anak kecil biasa atau bukan. Dia lalu mengaku awalnya berpikir cincin itu akan jadi hadiah yang pantas atas prestasinya. Namun tampaknya Aster lebih menginginkan hal lain. Sang ayah kemudian mengeluarkan sebuah kotak misterius dan membukanya untuk menunjukkan pedang sihir Gram yang bentuknya mirip belati kecil. Hifred memberitahu Aster bahwa pedang unik inilah yang sanggup mengendalikan kekuatan dahsyat 7 sayap. Setelah pertemuan serius di ruangan itu, Hifred membawa Aster pergi jauh ke dalam hutan. Aster sempat heran kenapa mereka harus berjalan sejauh ini hanya demi melihat pedang, namun Hifred menjelaskan bahwa ini murni tindakan pencegahan demi keamanan. Hifred sadar dia tidak boleh ceroboh karena Aster terkenal sangat sering merusak barang-barang di sekitarnya secara tidak sengaja. Artinya, aula latihan adalah tempat terburuk untuk menguji coba kekuatan senjata baru tersebut. Hifred lalu memberitahu Aster bahwa Gram merupakan pedang sihir legendaris yang hanya diwariskan kepada putra sulung di keluarga utama Elmheim. Hifred mengaku sengaja membawa pedang tersebut langsung dari kediaman utama, khusus demi dirinya. Hifred pun membuka kain penutupnya, dan Aster seketika dibuat terkejut saat melihat pedang itu ternyata cuma memiliki gagang pendek tanpa bilah tajam. Sang ayah menjelaskan, meski tidak berbilah, jika dialiri energi sihir yang tepat, bentuk fisik pedangnya akan terbentuk secara sempurna sesuai dengan karakteristik kekuatan si pengguna itu sendiri. Beliau langsung memberikan contoh nyata, dengan melepaskan gelombang energi sihirnya sendiri, menciptakan ledakan dahsyat yang langsung menyapu bersih apapun yang menghalangi jalannya. Serangan itu menyisakan kawah besar yang sangat dalam, dan Hifred memperingatkan Aster bahwa pedang ini bisa menguras habis seluruh energi jika penggunanya asal-asalan mengalirkan sihir tanpa kontrol. Dia menambahkan bahwa senjata bersejarah ini sangat istimewa. Lalu menantang Aster untuk mencobanya sendiri. Aster pun menerima pedang tersebut, lalu mencoba mengaktifkannya. Sungguh tidak terduga, aliran mana miliknya langsung tersedot masuk secara otomatis dan menembakkan berkas cahaya raksasa yang melesat membelah langit malam. Orang-orang di kediaman melihat fenomena aneh itu, dan salah satu penjaga mengira ada komet jatuh dari atas, tapi temannya langsung mengejeknya bodor, menjelaskan bahwa cahaya itu justru melesat naik ke atas, bukan jatuh ke bumi. Si penjaga masih tidak percaya. Tapi Alvan menyalahi, kalian tahu kan keajaiban luar biasa barusan pasti ulah Aster. Kembali ke dalam hutan, Aster dibuat takjub oleh kekuatan dahsyat senjata itu, namun Hifred meluruskannya bahwa sihir milik Aster sendirilah yang luar biasa, bukan pedangnya. Dia menjelaskan bahwa belum pernah ada satu orang pun yang diberkati lambang 7 sayap di sepanjang sejarah silsilah keluarga Elmheim. Hifred sangat yakin Aster bakal memiliki kekuatan yang sanggup melampaui Roderick begitu dia sukses menguasai potensinya. Sayangnya, keagungan kekuatan tersebut juga menyimpan potensi bahaya besar yang bisa memicu konflik tiada akhir. Ayahnya memperingatkan bahwa semua orang pasti akan memburunya jika rahasia tentang kepemilikan 7 sayap ini sampai bocor ke publik. Akan ada pihak-pihak licik yang berniat memanfaatkannya, dan ada pula musuh kejam yang ingin melenyapkannya dengan dalih bahwa dia adalah ancaman besar yang sangat berbahaya. Maka dari itu, Hifred mendesak Aster untuk segera tumbuh menjadi sangat kuat selagi sempat demi menghindari takdir buruk. Aster sangat setuju dengan ayahnya, karena dia benar-benar tidak mau hidup menderita seperti di kehidupan masa lalunya dahulu. Aster berterima kasih atas hadiah berharga itu, berjanji akan menguasai pedang Gram beserta kekuatan 7 sayapnya. 3 hari kemudian, Kudo dan Malva akhirnya resmi kembali dari Akademi Ksatria. Kudo langsung merentangkan tangannya lebar-lebar, bersiap menyambut pelukan hangat adik-adiknya. Namun mereka berdua justru melewatinya begitu saja, dan malah berlari memeluk Malva. Gadis itu shock berat karena dicueki, dan saat dia protes, adik-adiknya beralasan kalau Kudo selalu saja merusak tatanan rambut mereka. Tentu saja, Kudo menolak keras tuduhan itu, karena merasa dirinya adalah sosok kakak yang sangat lembut. Tepat saat itu, dia melihat Alvan, dan langsung berlari kencang untuk memeluknya erat. Lucunya, dia malah melakukan hal yang baru saja dia bantah dengan mengacak-acak rambut Alvan sampai berantakan.
Malva kemudian bertanya di mana keberadaan Aster saat ini. Hayfred membocorkan lokasi latihan Aster, dan pandangan kudu langsung menajam fokus ke sana. Sementara itu, di dalam hutan, Aster masih berjuang keras menaklukkan keliaran pedang barunya. Dia benar-benar kelelahan akibat terkurasnya energi sihir dalam jumlah besar hanya karena hal ini membuatnya mulai merenungkan apa yang harus dia lakukan agar bisa sekuat ayahnya. Di tengah lamunannya, tiba-tiba kudu muncul membawa pedangnya sendiri. Lalu mengejek Aster bahwa kali ini adiknya itu sudah bertindak terlalu jauh. Aster kaget melihat kedatangan kakak perempuannya yang tiba-tiba, sementara kudu langsung memarahinya karena tidak datang menyambutnya sama sekali di gerbang depan. Kudu sinis bertanya apakah Aster sengaja tidak menyambut mereka karena merasa dirinya paling hebat, sehingga tidak perlu lagi memedulikan saudaranya. Kudu menegaskan dia sudah mendengar semua kegemparan di festival tari pedang kemarin karena seluruh akademik Ksatria heboh membicarakan rumor hebat tentang adiknya itu. Anak itu kemudian membalas bahwa hal yang sama sepertinya juga berlaku untuk kakaknya sendiri karena dia mendengar kabar bahwa sebagai peserta pelatihan, Kudu sudah menyelesaikan banyak misi berbahaya. Bahkan, dia jadi satu-satunya ksatria yang mendapat medali kehormatan tahun itu. Bagi Kudu, ini hal sepele, karena dia harus membuktikan diri pantas menggantikan ayahnya sebagai kepala keluarga. Dia lalu mengungkit soal Aster yang menolak tawaran menjadi penerus keluarga. Kudu langsung bertanya belak-belakan, apa Aster melakukan semua itu demi dirinya. Dalam hati, Aster kesal banget kenapa Hayfred malah membocorkan hal itu ke Kudu. Ini jelas bakal bikin masalah baru yang merepotkan hidupnya. Aster akhirnya beralasan kalau dia menolak karena merasa dirinya belum cukup pantas. Sambil berjalan ke arah pohon, Kudu menggerutu betapa menyebalkannya Aster dan Hayfred yang sengaja menghalangi impian terbesarnya untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Tiba-tiba, dia menebas pohon itu dan melempar potongan besarnya langsung ke arah Aster. Aster nyaris kenal dan langsung berteriak protes ke kakaknya itu. Tapi Kudu malah santai bilang kalau mereka sudah lama tidak bertarung, jadi ini saat yang tepat untuk menguji kemampuannya. Kudu memberitahu kalau serangan berikutnya bakal mengarah langsung ke tubuh Aster tanpa ampun. Aster mencoba menyuruh kakaknya itu tenang karena pedang yang dia pegang saat ini bahkan belum selesai dibuat. Tapi Kudu langsung membalas kalau musuh di medan tempur tidak akan peduli dengan alasan konyol semacam itu. Baginya, kode etik Ksatria adalah selalu siap bertarung kapan saja. Tanpa basa-basi, Kudu langsung mengambil posisi siap menyerang dengan aura mengerikan. Kudu bahkan mengancam bakal menghancurkan Aster kalau adiknya itu masih saja keras kepala menahan diri. Aster benar-benar tidak habis pikir. Saat dia masih sibuk mengendalikan energi sihirnya, kakaknya justru sudah maju menyerang tanpa ampun. Waduh, jujur saja dia tidak punya pilihan selain serius. Karena, kalau main-main, nyawanya bisa melayang di tangan kakaknya sendiri. Beberapa menit kemudian, duel sengit mereka masih terus berlanjut. Kudu memuji perkembangan Aster yang sanggup mengimbangi kecepatannya, padahal dia sendiri sudah berlatih keras dan mengasah kemampuannya di Akademik Ksatria Malam. Tapi, dia tetap mengejek Aster dengan bilang kalau teknik pedangnya sangat menyedihkan dan kontrol sihirnya masih sangat kacau. Satu tebasan keras dari Kudu mementalkan Aster cukup jauh. Aster hanya bisa menghela napas, menyadari kalau kakaknya memang tidak pernah berubah sejak mereka masih kecil, selalu kejam dan tanpa ampun. Aster bertanya-tanya apa ini, karena statusnya sebagai satu-satunya laki-laki di keluarga Viscount yang punya hak warisan, ataukah karena dia memiliki lambang 7 sayap legendaris yang kekuatannya jauh melampaui kemampuan semua orang. Bagi Aster, kakaknya itu mirip badai berjalan yang hobi menantangnya berduel demi hal-hal sepele sambil mengeluhkan ketidakadilan dunia. Intinya, Kudu adalah musuh bebuyutan dalam hidupnya. Kudu kembali melesat menyerang sambil berteriak, kalau Aster sama sekali tidak pantas menjadi penerus keluarga. Di sisi lain, Malva merasa sangat cemas melihat pertarungan mengerikan itu dan langsung melapor pada ayahnya. Malva bertanya, apa ayahnya yakin mau membiarkan mereka berdua saja? Karena, jika terus berlanjut, salah satu dari mereka bisa benar-benar mati. Hayfred menenangkan Malva dengan menjelaskan, kalau kedua saudaranya itu punya cara sendiri untuk bersaing. Meski terkadang bertindak lewat batas, dia sangat yakin pertarungan mereka tidak akan sampai merenggut nyawa. Malva hanya bisa berharap begitu. Lalu bertanya, mengapa ayahnya mendadak memanggil
mereka pulang dari Akademik Satria Malam. Malva yakin ini bukan cuma soal pewaris keluarga saja. Ifrit membenarkan hal itu, lalu mengeluarkan sepucuk surat misterius yang seketika membuat Malva terkejut setengah mati. Ternyata itu adalah surat panggilan resmi dari keluarga utama Elmheim. Ifrit menduga para tetua di sana kemungkinan besar ingin melihat langsung wajah cucu laki-laki mereka. Malva sempat merasa lega mendengar hal itu, tapi Ifrit memperingatkan kalau skenario terburuknya, mereka justru bisa kehilangan Aster selamanya. Sementara itu jauh di dalam hutan, Aster memohon agar kakaknya mau tenang, karena dia sudah menolak mentah-mentah posisi penerus tersebut. Dia yakin kalau ayah mereka sudah menceritakan hal itu, tapi Kudo membalas kalau Ifrit sendiri sebenarnya belum menyetujui keputusan sepihak dari Aster. Aster harus bersusah payah menahan gempuran dahsyat Kudo yang rasanya seperti menghadapi amukan monster raksasa pembawa palu godam. Dia hampir saja tertebas, namun berhasil mengalihkan arah mata pedang kakaknya di detik terakhir. Sambil berteriak, dia meminta Kudo mendengarkan omongannya terlebih dahulu. Sialnya, Kudo justru menghantamnya dengan pukulan tumpul yang sangat keras, hingga membuat organ dalamnya terguncang hebat. Aster sampai terbatuk darah dan sadar kalau kekuatan fisik kakaknya ini benar-benar mengerikan. Kudo menjelaskan dengan nada dingin, kalau seseorang hanya dicap kelas 3, jika cuma bisa mengayunkan pedang saja. Dia baru naik ke kelas 2, kalau hanya menguasai sihir. Barulah ketika mampu memadukan pedang dan sihir dengan sempurna, dia layak disebut petarung kelas 1 yang sesungguhnya. Gadis itu mengaku sangat kecewa padanya, karena perbedaan jumlah sayap pada lambang itu mencerminkan seberapa besar kapasitas energi sihir yang sanggup ditampung oleh tubuh mereka. Secara teori, selisih satu sayap saja sudah melambangkan perbedaan kekuatan hingga 3 kali lipat. Artinya, dalam hal kapasitas sihir dan stamina, Kudo yang hanya punya 5 sayap harusnya kalah jauh dari Aster. Kudo pun memarahi adiknya itu, karena seharusnya Aster bisa menahan semua serangannya dengan mudah, bukannya malah ketakutan dan bersembunyi di balik teknik pedang biasanya. Kudo bertanya apakah Aster begitu meragukan kekuatannya sendiri, atau dia hanya ketakutan akan kehilangan kendali seperti kejadian mengerikan beberapa tahun yang lalu. Mendengar itu, Aster tersadar kalau selama ini, dia tidak pernah menyadari ketakutannya pada kekuatan 7 sayap tersebut. Dia bertanya-tanya, apakah secara tidak sadar dia telah membatasi kekuatannya sendiri, yang membuat bilah pedang sihirnya menjadi sangat tidak stabil. Intinya, dia sengaja menekan energi sihirnya, karena takut semuanya akan berakhir kacau dan tak terkendali. Nah, disinilah Kudo mulai kesal dan berteriak, kalau Aster punya semua yang dia dambakan, lalu menyerangnya sambil menuntut agar Aster menyerahkan semua kekuatan itu padanya. Tapi situasi kini berbalik arah, karena Aster dengan sangat mudah mementalkannya menggunakan tekanan sihir murni. Kudo terkejut setengah mati melihatnya, sementara Aster justru berterima kasih karena kakaknya telah menyadarkan dirinya. Aster melesat maju, tanpa memunculkan bilah pedang sihir, membuat Kudo sempat mengira kalau adiknya kehabisan mana. Namun dia segera menepis pikiran konyol itu, karena tahu itu mustahil terjadi. Kekuatan 7 sayap milik Aster menyimpan cadangan energi sihir yang hampir tanpa batas. Meski belum bisa menguasainya secara penuh, dia berniat memusatkan seluruh aliran energi itu untuk menghasilkan satu hantaman instan yang sangat dahsyat. Serangan itu berhasil mendarat. Namun Kudo sanggup menahannya sambil mengejek kalau taktik dadakan adiknya itu lumayan pintar untuk ukuran pemula. Aster menegaskan kalau dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup keduanya, kekuatannya, pedangnya, dan semua yang dia miliki sekarang. Dan yang paling penting adalah keluarganya. Dia bersumpah akan mempertahankan segalanya, karena dia tahu betapa sulitnya memperjuangkan itu semua di masa lalu. Kudo dibuat kebingungan dengan perkataan aneh adiknya tentang hidup kedua, tapi sebelum dia sempat berpikir panjang, Aster sudah melompat menyerang dan memaksanya bersiap melakukan serangan balik cepat. Tiba-tiba saja tubuh Aster menghilang dan saat dia muncul kembali, dia langsung memperingatkan kakaknya kalau dia tidak akan menahan diri lagi. Ayunan pedangnya melesat sangat cepat, sampai Kudo merasa tubuhnya seolah-olah ditebas dan terbelah menjadi 2 bagian. Beberapa saat kemudian, Kudo terbangun di kamarnya dengan perasaan bingung bagaimana dia bisa sampai di sana. Mengejutkannya, Malva sudah menunggu di dekat tempat tidur sambil menyambutnya kembali ke dunia nyata. Kudo baru sadar kalau sebelumnya dia sedang berduel sengit dan langsung menanyakan kejadian sebenarnya kepada Malva.
Malva menjelaskan kalau Aster lah yang menggendongnya pulang karena Kudo tiba-tiba saja pingsan dan tertidur di tengah pertarungan mereka. Aster mengira kalau Kudo kelelahan akibat perjalanan jauh, tapi Kudo sangat meragukan hal itu. Dia pun kembali mengingat momen krusial saat tebasan pedang Aster seakan-akan merenggut nyawanya dalam sekejap. Kudo sadar kalau Aster sengaja melenyapkan bilah pedang sihirnya tepat sebelum menebasnya. Sensasi mengerikan yang dia rasakan tadi hanyalah sisa aliran energi mana kuat yang menembus tubuhnya. Dia menghela napas lega karena tahu Aster tidak mungkin tega membunuhnya karena mereka bersaudara. Namun tidak bisa dimungkiri, pada detik itu dia benar-benar merasakan ketakutan luar biasa akan kematian. Kudo masih saja menganggap adiknya itu sangat licik dan menyebalkan meskipun tubuhnya lebih kecil. Kudo langsung menyambar pedangnya dan menuntut untuk tahu di mana Aster berada karena duel mereka belum selesai. Malva bikin dia shock berat pas bilang kalau Aster sudah gak ada di kediaman. Kudo bingung setengah mati, lalu Malva ngejelasin kalau ada panggilan mendadak buat Aster dari rumah utama. Makanya dia barusan pergi bareng ayah mereka. Kudo langsung ngamuk. Gak ada yang kasih tahu dia. Sementara itu, Aster dan Hifrit sudah di kereta menuju rumah utama. Hifrit ngasih tahu kalau orang-orang yang bakal mereka temui ini adalah para tetua yang mengendalikan keluarga Elmheim dari balik layar. Dia ngejelasin kalau mereka ini mantan kepala keluarga utama dan cabang, artinya mereka tokoh super berpengaruh di seluruh Elmheim. Hifrit ngeyakinin Aster kalau aki-aki ini masih memegang kendali penuh meski sudah pensiun. Makanya mereka dijuluki sebagai para penguasa bayangan. Hifrit bilang para penguasa ini bahkan gak pernah peduli sama Aster sejak hari pertama dia diadopsi. Tentu saja bingung kenapa dipanggil mendadak, tapi Aster menduga ini pasti gara-gara kekacauan besar yang dia perbuat di festival tarian pedang kemarin. Dia dengar para tetua Elmheim itu lebih mementingkan harga diri keluarga dibanding emas atau nyawa mereka sendiri. Katanya, siapapun yang bikin malu nama keluarga bahkan dilempar ke kandang buat jadi makanan binatang buas. Hifrit kaget kok Aster bisa tahu soal itu, dan langsung nanya tahu dari mana. Aster cuma jawab gugup gak jelas, belum lalu kalau dia sudah siap dihukum, atau minimal diasingkan dari keluarga. Hifrit nanya apa dia beneran tega pergi tanpa pamitan sama sekali, dan Aster ngeyakinin kalau dia sudah siap lahir batin. Lagi pula, dia memang sudah berniat pergi, tepatnya begitu kakaknya pulang kembali ke rumah. Ditambah lagi, dia yakin banget kalau Kudo gak suka dia ada di sekitar sini, karena cuma bikin kesam, yang artinya kakaknya itu, akhirnya bisa santai begitu dia pergi jauh. Aster juga nambahin, kalau berkat bantuan Kudo, dia mulai terbiasa mengendalikan pedang Graham, dan yakin bisa mengeluarkan kekuatan rahasia dari 7 sayap lebih banyak dibanding dulu. Jangan tolong aku, Aster meminta ayahnya diam saja apapun yang terjadi nanti, karena dia sudah siap bertahan hidup sendirian. Nah, perhatikan ini. Tiba-tiba saja muka Kudo nongol di jendela kereta sambil ngomel, kalau Aster itu anak bungsu jadi gak usah sok keren. Aster sok berat melihat kakaknya bergelantungan di luar mirip serangga. Kudo langsung ngedobrak pintu kereta, bikin Aster melongo, karena si rambut merah ini nekat lari ngejar mereka. Kudo langsung ngomel-ngomel, bilang kalau tega banget Aster pergi meninggalkan kakaknya tanpa pamit sepatah kata pun. Kudo bilang dia dengar Aster dipanggil sama tetua agung rumah utama. Padahal itu urusan besar yang bahkan dia dan Malva saja belum pernah dipanggil ke sana. Hifrit melarang Kudo ikut, tapi Kudo langsung bilang kalau dia sudah sangat tahu soal larangan itu sejak awal. Makanya sang ayah memanggil mereka pulang dari akademi buat menjaga wilayah. Selama ditinggal, Kudo juga sadar kalau panggilan mendadak ini menandakan situasi genting yang sangat berbahaya dan butuh kewaspadaan tingkat tinggi. Bahkan Malva bilang ada kemungkinan Aster gak bakal pulang lagi. Aster mencoba menenangkan kakaknya dan bilang kalau dia cuma lebay, karena dia kesana kan cuma mau ngobrol biasa saja. Padahal dalam hati, Aster tahu keselamatannya memang gak terjamin. Kudo lalu ngaku kalau dia benci banget sama Aster, karena dia laki-laki. Ditambah lagi dia punya kekuatan 7 sayap. Dia selalu dapat perlakuan istimewa, bahkan jauh lebih kuat darinya. Padahal Kudo adalah kakaknya, dan dia selalu bertingkah sok dewasa padahal statusnya cuma adik kecil. Kudo mengaku benci semua hal itu, tapi dia gak bisa mengabaikan kenyataan kalau Aster adalah keluarganya. Dia menegaskan biar Aster sok tangguh dan sok dewasa, fakta kalau dia adiknya gak akan pernah berubah.
Kudu maksa Aster buat pulang dengan selamat, karena mereka masih harus duel. Sebelum pergi, dia memperingatkan Aster kalau dia gak bakal kasih ampun di pertarungan mereka berikutnya nanti. Dia langsung melompat turun, dan Aster cuma bisa menatap kepergiannya sambil heran sendiri dia tadi mau ngomong apa sih. Tapi dia bersyukur, dan diam-diam berjanji akan pulang ke rumah ini lagi. Kudu berdiri sendirian, dia melambaikan tangan ke arah kereta yang mulai menjauh, menunjukkan seberapa peduli dia pada adiknya. Gak lama setelah itu, mereka akhirnya sampai di kediaman utama dan langsung disambut oleh barisan penjaga bersenjata lengkap. Mereka bilang para tetua sudah menunggu di dalam, tapi Hifrit bilang mereka gak perlu repot-repot mengawalnya karena dia sudah hafal jalan di sana. Tapi para penjaga itu bersikeras kalau mereka diperintahkan untuk memastikan Hifrit dan Aster diantar langsung ke ruang tunggu. Satu hal yang pasti, Hifrit tahu mereka dipanggil bukan buat acara kangen-kangenan santai bareng cucu kesayangan. Tapi tempat ini tetap membawa kembali kenangan lama saat dia terakhir pulang. Sambil jalan melewati lobi, Hifrit memperingatkan Aster buat tetap tenang karena hari ini adalah hari terburu kalau sampai dia mengamuk. Aster ngebalas kalau dia bakal bersikap sangat baik, asalkan orang-orang di dalam sana gak memancing atau melakukan hal gila yang bikin dia emosi. Hifrit setuju dan bilang itu sebabnya dia mau memperingatkan kalau orang yang bakal mereka temui ini adalah biang masalahnya. Tapi pas ayahnya mau membocorkan siapa orang itu, fokus Aster malah teralihkan sepenuhnya ke arah lapangan latihan di luar. Hifrit terpaksa memanggil namanya dengan keras biar dia sadar lagi. Begitu sampai di depan pintu masuk, mereka berdua diwajibkan menyerahkan semua senjata mereka. Begitu pintu dibuka, mereka langsung disambut oleh tetua agung yang menyindir Hifrit karena gak pernah mampir selama 10 tahun terakhir. Hifrit kemudian membungkuk hormat kepada pak tua itu yang dia panggil sebagai buyutnya sekaligus kepala keluarga K6. Kalian pasti gak bakal nyangka, Dalang yang mengendalikan semua urusan dari balik layar ini adalah sang buyut sendiri, Senis Elmheim. Aster yakin kalau sisa tetua lainnya di sana juga para petinggi yang memegang keputusan mutlak keluarga. Sekali lirik, dia menyadari ada beberapa orang dari majelis tarian pedang yang hadir di sana. Tapi dia heran kenapa Roderick malah gak kelihatan batang hidungnya. Senis yang melihat kebingungan di wajah Aster langsung bilang kalau Roderick memang gak datang. Dia ngejelasin kalau Roderick itu pemimpin ksatria langsung di bawah keluarga kerajaan. Jadi dia gak punya waktu luang buat menghadiri rapat gak penting yang mereka adakan ini. Sebagai gantinya, Senis dan para sesepuh bau tanah lainnya inilah yang mengurus semua urusan administratif keluarga. Aster ingat di kehidupan lampaunya, dia gak pernah melihat Senis, makanya dulu dia gak peduli. Tapi sekarang dia bisa melihat jelas seberapa besar pengaruh pak tua itu, karena sanggup mengumpulkan begitu banyak orang penting dalam satu ruangan. Hifrit langsung menanyakan tujuan mereka dipanggil ke sana, dan Senis menjawab kalau dia yakin Hifrit pasti sudah bisa menebaknya sendiri. Senis bilang dia dengar Aster bikin kekacauan besar di festival tarian pedang kemarin. Hal ini langsung memperkuat kecurigaan Aster kalau mereka dipanggil memang karena ulahnya. Hifrit kemudian membalas bahwa harusnya Roderick sudah menyelesaikan masalah itu secara pribadi. Para tetua di ruangan itu langsung menyahut kalau tindakan Roderick kemarin cuma sekadar pencitraan di depan publik. Dan hal itu gak menghapus fakta kalau nama besar Elmheim sudah tercoreng. Salah satu dari mereka menambahkan kalau membawa Aster, si anak angkat gak jelas asal-usulnya ke pertemuan keluarga ini adalah kesalahan Fatan sejak awal. Mereka bilang ke Hifrit kalau mereka bakal tutup mata kalau Aster tetap jadi bocah lemah gak berguna. Tapi begitu dia berani menantang keluarga utama, situasi langsung berubah total. Senis menegaskan kalau hukuman terbaik adalah mengasingkan Aster, sekaligus memberitahu Hifrit kalau dia juga bakal kena hukuman. Disinilah Aster langsung berdiri tegak dan berteriak ke arah para tetua kalau dia yang bertanggung jawab atas semuanya dan ayahnya gak ada sangkut pautnya. Aster sudah siap mengamuk, tapi mendadak dia kebingungan begitu melihat ayahnya cuma diam membisu tanpa berniat membela diri sama sekali di hadapan para tetua. Para tetua itu langsung membentak Aster, memarahinya karena gak tahu sopan santun dan berani memotong pembicaraan orang dewasa. Senis berdiri dan menegaskan kepada Aster bahwa setiap orang di ruangan ini memikul beban berat nama baik keluarga mereka. Tapi dia juga bilang kalau para ksatria ini tidak semuanya setia, karena ada banyak musuh dalam selimut yang mengincar posisi puncak dari kegelapan, dan menurut Senis,
Orang-orang di ruangan ini pun bisa saja berkhianat. Senis berjalan mendekati Aster, menuntut bukti nyata bahwa dia bukanlah ancaman bagi keluarga besar mereka. Sambil mencabut pedangnya, Senis menyerahkannya kepada Hagrid. Dia mengingatkan Hagrid tentang kegagalan masa lalunya saat gagal melindungi raja. Sebuah aib besar yang benar-benar mencoreng nama baik seluruh keluarga. Dan ternyata, di ruangan inilah Hagrid membiarkan Roderick menebas habis sebelah lengannya hingga buntung. Kali ini, Senis menuntut Hagrid membuktikan loyalitasnya dengan memenggal kepala Aster sendiri. Jika Hagrid melakukannya, semua urusan dianggap selesai. Namun, sebelum Senis sempat menyelesaikan kalimatnya, Hagrid langsung memotong dan menegaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat merenggut nyawa putranya. Hagrid menatap si tua bangka itu dan memilih untuk bunuh diri dibanding harus menghabisi darah dagingnya sendiri. Aster terkejut mendengar ucapan ayahnya. Senis yang murka langsung mengancam Hagrid akan dihukum mati karena menolak perintahnya. Bahkan, si tua bangka itu menyatakan kehancuran bagi silsilah Hagrid, di mana seluruh anggota keluarga termasuk anak-anaknya akan ikut dibantai tanpa sisa. Tiba-tiba, Aster bertanya dengan nada dingin tentang apa sebenarnya yang sangat ditakuti oleh Senis. Kakeknya berbalik dengan bingung, sementara Aster terus mengejek bahwa mereka hanyalah sekelompok pria dewasa yang bersembunyi ketakutan, sebuah pemandangan yang sangat memprihatinkan. Aster menantang Senis untuk mengasingkannya saja. Jika mereka memang begitu ketakutan setengah mati, akan diburu olehnya nanti. Saat itu juga, Aster merobek bajunya untuk memamerkan 7 pasang sayap di punggungnya, menunjukkan kekuatan mengerikan yang harus mereka hadapi jika berani menyentuh keluarganya. Gila sih, seisi ruangan langsung shock berat, padahal dalam hati Aster hanya bisa meminta maaf kepada ayahnya karena gagal menyembunyikan kekuatannya. Sambil menunjukkan lambang di punggungnya yang bersinar sangat terang, Aster memperingatkan semua orang agar berpikir 2 kali sebelum nekat menjadikannya musuh. Para tetua dan penjaga menolak percaya dengan apa yang mereka lihat, bahkan menganggapnya sebagai trik murahan karena fenomena legendaris ini sudah tidak pernah muncul pada tubuh manusia selama ratusan tahun. Dengan suara dingin, Senis bertanya apakah Aster memahami tanggung jawab besar dari tanda itu, dan Aster menjawab santai bahwa dia tahu, karena semakin banyak sayap, semakin terguncang pula orang yang melihatnya. Yarlmas yang masih duduk santai langsung tertawa terbahak-bahak mendengar kelancangan itu, lalu buru-buru meminta maaf dan menyuruh mereka melanjutkan sandiwara seru ini. Senis kemudian menjelaskan bahwa lambang tersebut adalah organ penghasil kekuatan sihir murni yang dihadiahkan oleh para roh kepada manusia pada zaman kuno. Manusia memang bisa mewarisi dan mengendalikan kekuatan itu dengan cukup baik dari generasi ke generasi, namun belum pernah ada yang mampu mencapai 7 sayap kecuali klan roh yang merupakan pencipta lambang itu sendiri. Aster lantas bertanya, apakah kakeknya menuduh dia sebagai bagian dari klan Ron, dan Senis menjawab kemungkinan itu bisa saja terjadi jika memang sayap di punggungnya itu asli. Dia menegaskan kepada si tua bangka itu bahwa dia adalah putra kandung Hagrid dan saat ini dia sama sekali tidak peduli dengan asal-usul kelahirannya. Aster hanya ingin tahu, apakah Senis sudah siap menjadikannya sebagai musuh terberatnya sekarang? Aster juga mengingatkan bahwa ada banyak sekali keluarga bangsawan lain yang dengan senang hati menampungnya jika dia sampai diusir dari kediaman Elmheim. Pemuda itu memperingatkan Senis bahwa situasi ini akan sangat merugikan klan mereka yang sedang ketakutan akan adanya pemberontakan, jadi akan jauh lebih menguntungkan untuk tetap memanfaatkannya sebagai simbol pemilik 7 sayap yang kehebatannya bahkan melampaui sosok Roderick yang agung. Semua orang dibuat bungkam oleh ucapan berani Aster, sementara dalam hati, dia tahu betul cara memainkan kartu asnya. Dia ingat betul ucapan si kakek tentang rencana pemberontakan, dan ancaman perang saudara itu bukanlah sekadar gertakan kosong. Sebuah perang saudara berskala besar akan segera melanda seluruh negeri, dan berkat ingatan dari kehidupan masa lalunya, Aster harus segera menentukan siapa kawan dan lawan saat ini demi kelangsungan hidup keluarga Viscount mereka. Senis mendengus meremehkan lalu bertanya apakah Aster merasa dirinya begitu penting. Dia menegaskan tidak ada bukti kuat bahwa sayap legendaris itu asli. Namun Aster membalas dengan santai agar kakeknya membunuhnya saja jika masih tidak percaya. Tapi Aster memperingatkan bahwa tindakan itu hanya akan memicu perang terbuka dengan para tetua. Dalam hati, Aster sangat sadar bahwa klan Elmheim bisa saja melenyapkannya dengan mudah.
tapi dia ingin menguji apakah mereka akan termakan umpan berbahaya ini. Tepat di saat menegangkan itu, Earl masih bertepuk tangan sembari berdiri dari kursinya dan menyarankan kepada Senis untuk memberikan ujian kelayakan bagi Aster. Para tetua berteriak protes menanyakan maksud ucapannya. Namun masih justru menantang balik, apakah mereka sudah siap menyaksikan kehebatan sejati dari pemilik 7 sayap tersebut. Saat mereka kebingungan, masih mengingatkan bahwa sebagai klan militer terkuat, mansion ini pasti menyimpan beberapa ujian berbahaya yang sangat cocok. Melihat gelagat tersebut, Aster langsung menyadari bahwa masih sebenarnya berada di pihaknya sebagai sekutu rahasia. Di luar dugaan, si tua bangka akhirnya menyetujui usulan Mas dan menyuruh Aster mengikutinya. Karena mendidik cucu kurang ajar yang tidak bisa menjaga mulutnya adalah kewajibannya sebagai seorang kakek. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di area ujiannya yang tampak cukup gelap dan mencekam. Senis menunjukkan jalan bawah tanah menuju saluran air kuno yang dulunya adalah tempat evakuasi darurat. Namun kini dia gunakan untuk mengurung seekor monster sihir buas di sana. Senis menjelaskan bahwa ujiannya sangat sederhana. Aster hanya perlu mengalahkan monster tersebut hidup-hidup. Hafred hanya bisa menghela napas frustrasi sambil mengingatkan putranya untuk merahasiakan keberadaan 7 sayap itu. Namun Aster dengan santai menjawab bahwa dia tidak mungkin menyembunyikan kekuatan semencolok ini selamanya. Saat Aster mulai turun ke dalam lubang gelap itu, Hafred memperingatkannya untuk tetap waspada. Di tengah jalan, mata Aster berpapasan dengan Mas yang tampak sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setibanya di dasar gua, Aster merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan saat itulah, dia melihat kepala Dallas tergeletak begitu saja di tanah. Kenyataan pahit ini benar-benar membuat Aster terpaku, sementara Senis dengan santai bercerita bahwa dia sempat memberi Dallas kesempatan menebus kesalahannya. Namun pemuda malang itu hanya bisa menangis ketakutan hingga ajal menjemput, sungguh pemandangan yang cukup memuakkan baginya. Senis memperingatkan Aster agar tidak mengecewakannya. Sesaat kemudian, seekor monster sihir berwarna biru muncul dari kegelapan dan merong sangat keras, memberitahu Aster bahwa kali ini dia benar-benar menghadapi ujian yang mematikan. Meskipun Dallas itu cukup menyebalkan, Aster sebenarnya merasa kasihan melihat nasibnya. Tapi lihat kelanjutannya, monster itu menerjang maju. Namun Aster langsung mencincangnya menjadi berkeping-keping dalam sekali tebasan hingga semua orang ternyanga. Sambil menyarungkan pedangnya, Aster bergumam bahwa monster itu mungkin mengerikan, tapi kakaknya jauh lebih menakutkan. Mendadak, suasana berubah aneh, dan saat Aster berbalik, tubuh monster yang hancur tadi perlahan menyatu kembali, menandakan bahwa makhluk jahanam itu adalah mayat hidup. Hafred berteriak panik dari atas dan menuntut penjelasan dari Senis tentang mengapa monster semengerikan itu bisa dibiarkan berkeliaran di ruang bawah tanah mereka. Senis menjelaskan bahwa monster mayat hidup sangat peka dengan aroma kematian, dan monster ini tampaknya mengira tempat terbaik untuk bersarang adalah di mansion mewah mereka, hingga akhirnya merangkak masuk ke sini. Karena monster ini tidak akan mati meski ditebas ribuan kali, Senis sengaja menangkapnya sebagai samsak hidup terbaik untuk menguji kekuatan para prajurit. Dia bahkan menambahkan dengan santai bahwa berkat makhluk itu, mereka tidak perlu repot lagi membuang mayat-mayat tak berguna. Salah satu tetua tampak ketakutan dan berbisik bahwa menangkap monster mayat hidup bahkan sangat merepotkan bagi ksatria berpengalaman sekalipun. Namun Senis dengan tega memerintahkan Aster untuk melenyapkannya. Mereka bertanya apakah Senis tega membiarkan pewaris 7 sayap itu mati konyol. Namun Senis dengan dingin menjawab bahwa jika Aster sampai terbunuh, itu membuktikan kalau kekuatan legendarisnya hanyalah tipuan belaka. Senis menambahkan bahwa jika Aster mati sekalipun, hal itu justru menguntungkan bagi rencana mereka ke depan. Di sisi lain, Mas yang mulai cemas hanya bisa berharap dalam hati agar Aster mengerahkan seluruh kemampuannya demi bertahan hidup. Kembali ke pertarungan, Aster telah menebas tubuh monster itu berkali-kali tanpa hasil sama sekali. Kemampuan regenerasi monster terkutuk ini benar-benar jauh di luar akal sehat dibandingkan dengan mayat hidup biasa. Lagi pula, namanya juga mayat hidup. Mereka kan sudah mati, jadi buat melenyapkannya sampai bersin, kita harus membakarnya pakai sinar matahari atau memurnikannya dengan senjata suci. Kalau tidak bisa dua-duanya, mending kabur saja. Karena melawan zombie begini, cuma buang-buang tenaga. Tapi bagi Aster, menyerah sama sekali bukan pilihan.
Dia sadar cara biasa tidak akan cocok dengan kekuatan 7 sayap yang ada di tubuhnya. Artinya, dia harus melumat monster itu dengan kekuatan mental demi membuktikan kemampuannya. Aster langsung meluncurkan serangan dahsyat sampai membuat para tetua melompat dari kursi mereka karena akhirnya bisa melihat kedahsyatan kekuatan 7 sayap yang legendaris. Kepulan debu tebal langsung menyelimuti seluruh ruangan bawah tanah Nahlol. Kira-kira si monster langsung modar gak ya? Penonton pun dibuat penasaran setengah mati. Begitu debunya hilang, ternyata si monster masih segar bugar. Sebelum Aster sempat menghindar, monster itu langsung menghempaskannya ke tanah sementara Hifred berteriak panik dan masih menahannya. Hifred protes pada sang Earl, apakah dia harus diam saja melihat anaknya mati, tapi masih menyuruhnya tenang dan melihat lebih jelas. Dia tahu Aster sedang tersenyum dan pasti punya kartu Aster sembunyi. Dengan posisi tertindih monster, Aster mengangkat pedangnya, lalu mengalirkan mana, demi menembakkan ledakan energi murni ke tubuh makhluk itu, persis seperti yang ayahnya lakukan di hutan dulu. Monster itu langsung memuntahkan darah segar, karena organ dalamnya hancur lebur, akibat ledakan tadi. Karena si buruk rupa ini masih keras kepala, Aster akan terus mengikis nyawanya sampai habis. Hifred benar-benar syok melihat aksi anaknya, karena dia hanya pernah memperlihatkan teknik itu sekali. Tapi Aster malah meningkatkannya ke level ekstrem, gara-gara energi sebesar itu, seluruh area mulai berguncang hebat seolah mau runtuh. Beberapa tetua yang ketakutan berniat melarikan diri dan mengajak Zenis pergi bersama mereka. Tapi Zenis sendiri malah terhipnotis sepenuhnya oleh pemandangan luar biasa di depannya. Zenis terpana melihat gelombang energi luar biasa yang memancar dari tubuh Aster dan akhirnya memahami kehebatan 7 sayap. Tak lama kemudian, para tetua baru berani berdiri setelah guncangannya mereda. Mereka bergegas maju untuk memeriksa apa yang terjadi. Sementara Zenis tidak bergeming sedikit pun karena dia sudah menyaksikan semuanya sendiri. Dia sadar Aster menjebak monster itu dalam pusaran energi sihir raksasa lalu melenyapkannya tanpa sisang. Zenis mengaku itu adalah pameran kekuatan murni yang luar biasa, meski belum bisa disebut teknik bertarung sejati. Hal ini membuat Zenis bertanya-tanya. Apakah ini memang kedahsyatan kekuatan 7 sayap sesungguhnya? Zenis kemudian bertanya pada Hifred, apakah dia yang mengajarkan teknik barusan? Tapi Hifred menggeleng. Dia sendiri heran melihat perkembangan anaknya yang tumbuh luar biasa cepat setiap harinya. Masih langsung menyindir sang tetua, apakah dia sudah puas dan setuju kalau Aster lolos ujian? Dengan wajah serius, Zenis melemparkan pertanyaan itu ke forum, tapi tidak ada satupun yang berani membantah. Tanpa buang waktu, Mice berteriak memberitahu Aster bahwa dia lulus tes dan menyuruhnya segera naik kembali ke permukaan. Aster malah bercanda sambil menunjuk rantai liftnya yang sudah hancur lebur. Jadi dia meminta seseorang melemparkan tali saja. Belakangan, saat mereka bertemu di ruang kerja, Zenis menawarkan posisi calon penerus kepala keluarga. Namun Aster langsung menolaknya mentah-mentah. Zenis memastikan kembali keputusan itu, memperingatkan bahwa kesempatan emas seperti ini tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya jika dia melewatkannya sekarang. Aster menegaskan dirinya sama sekali tidak tertarik dengan perebutan kekuasaan keluarga besar, lagi pula kehadirannya di sana hanya akan memicu keributan di antara para sepupunya saja. Dia berkata tempatnya bukan di kediaman utama, melainkan di rumah ayahnya. Hifred mendengar itu, Zenis menyahut bahwa Aster boleh saja bersikap rendah hati, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ambisi besar di matanya. Zenis bisa membaca niat Aster yang ingin mengarahkan permusuhannya kepada Elmheim dalam jangka panjang, membuat Aster terkejut. Sang tetua membuat, apakah targetnya adalah Roderick, yang langsung membuat Aster bersikap defensif. Pria tua itu memintanya santai saja, meyakinkan bahwa dirinya tidak berniat mengorek motif asli Aster untuk saat ini. Aster bingung dan bertanya kenapa, karena dia mengira para pemberontak adalah musuh bersama. Zenis lalu mengingatkan bahwa internal keluarga mereka tidak sekompak itu, dan Roderick memang cukup bermasalah. Zenis tidak keberatan membiarkan Aster bertindak selama keberadaannya bisa menjadi penangkal bagi kubu Roderick. Namun dia memperingatkan keras agar Aster tidak pernah berani mengarahkan taring padanya, atau dia akan mati di sana. Saat melangkah keluar, Aster bergumam dalam hati bahwa kakek tua itu benar-benar monster yang mengerikan. Hifred sudah menunggunya di lorong dan langsung bertanya apa saja yang mereka bicarakan di dalam. Aster berterus terang bahwa Zenis ingin memasukkannya ke keluarga utama, tapi dia tolak.
Kifret langsung terkejut mendengarnya, dan bahkan Mas yang berjalan bersama mereka juga menyayangkan keputusan itu. Masin menjelaskan Aster bakal mendapat fasilitas jauh lebih mewah jika berada di bawah naungan keluarga Indri. Aster lalu bertanya kenapa sang Earl malah membantunya tadi. Tapi Mas langsung pura-pura amnesia. Dia berkilah kalau dia cuma ingin sedikit iseng, sambil mengingatkan Aster bahwa sekarang dia sudah resmi diakui sebagai pewarisan dari kekuatan 7 sayap. Saat menyusuri koridor, Aster menyadari tatapan tajam para tetua yang memiliki niat licik untuk memanfaatkannya selagi dia masih bocah. Masih memperingatkan hal itu tidak bisa dihindari, karena orang yang mengincarnya akan terus bertambah seiring pentingnya rahasia 7 sayap. Aster kemudian menyelidiki apakah Mas juga termasuk salah satunya, dan Mas menjawab santai bahwa dia hanyalah seorang direktur di Akademi Ksatria. Jadi mencari bakat-bakat muda potensial adalah tugasnya. Mas lalu menunjuk pria pirang di kejauhan, mengatakan bahwa orang itu memiliki tujuan yang sama dengannya. Sambil melangkah pergi, Mas berbisik bahwa dia akan menunggu kedatangan Aster untuk mendaftar di Akademi Ksatria nanti. Aster hanya bisa melongo heran, karena sulit menebak apakah orang misterius ini kawan atau lawan. Kifret menepuk pundak putranya dan mengajak pulang, karena dia sudah tidak sabar ingin mendengar rincian pertunjukan hebat yang baru saja dia lakukan tadi. Aster setuju sambil tertawa membayangkan ibunya yang bakal histeris melihat seluruh luka barunya. Sementara di tempat lain, Roderick mendapat kabar duka bahwa anaknya, Dallas, tewas dalam ujian senis. Karena Aster juga dijadwalkan menjalani tes yang sama, Roderick menanyakan detail kejadiannya. Si utusan pun menceritakan tentang kemunculan kekuatan legendaris 7 sayap, yang ternyata tidak terlalu mengejutkan Roderick. Intinya, selama ini mereka bersusah payah menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam kediaman, tapi sekarang dia yakin semuanya akan segera runtuh berantakan. Bawahannya menyarankan untuk segera mengambil tindakan pencegahan, tapi Roderick melarang, karena belum menganggap hal itu sebagai ancaman nyata. Lagi pula, tidak ada alasan untuk terburu-buru sebab kekuatan 7 sayap itu nantinya pasti akan jatuh ke tangannya juga. Namun sebelum hari itu tiba, dia akan membiarkan Aster bersenang-senang dulu, karena dia ingin menikmati perjuangan bocah yang sempat lolos dari genggamannya 10 tahun lalu. 4 tahun kemudian, Aster akhirnya tiba di Akademi Ksatria saat petugas mulai mengumpulkan para pendaftar. Dan pas dia lewat, semua mata pendaftar langsung tertuju ke dia. Maklumlah aura orang ganteng emang beda, karena dia lumayan terkenal di sana. Aster berjalan ke meja registrasi untuk menuliskan namanya, tapi petugas langsung memperingatkan bahwa dia harus menunjukkan lambang sayapnya terlebih dahulu, karena akademi tidak menerima murid tanpa bakat sihir demi menghindari adanya penipu. Tiba-tiba saja, petugas tersebut membaca nama lengkap Aster dan langsung terbelalak kaget saat melihat nama belakangnya yang tertulis Elmheim. Aster tersenyum santai lalu bertanya, apakah dia benar-benar terus memperlihatkan tandanya, karena lambang sayap miliknya berada di tempat tersembunyi yang agak sulit dijangkau. Sambil menyeringai nakal, dia bertanya, apakah wajah tampannya ini belum cukup meloloskannya. Tak lama kemudian, saat Aster sedang asik bersantai sendirian, tiba-tiba seorang pembuat onar berambut pirang bernama Smith memanggilnya dengan nada menantang. Dia berkata tidak pernah melihat wajah Aster sebelumnya, dan mengejeknya, apakah dia tidak salah alamat masuk ke sini. Smith ngasih tahu Aster kalau ujian ini cuma buat para elit dari yang elit. Tapi Aster malah jalan ngelewatin dia gitu aja sambil bilang santai kalau itu bukan masalah besar. Dia langsung berteriak kesal ke Aster, bilang kalau semua orang di aula ini udah latihan mati-matian, dan bahkan ada yang berkali-kali balik cuma buat ikut ujian ini lagi. Dia ngejek Aster yang bawa-bawa pedang sekecil mainan bocah, tapi malah berani mimpi tinggi pengen masuk ke jalur golongan elit. Smith lanjut ngomong kalau ujian ini bukan buat orang macam Aster. Terus dia nyuruh Aster pergi aja kalau cuma mau cuci mata. Di sisi lain, para peserta lain sama sekali nggak kaget lihat kejadian itu, karena si Smith ini emang selalu cari gara-gara sama anak baru setiap tahunnya. Apalagi mereka nggak habis pikir kenapa si Smith berani-beraninya nyari masalah sama Aster, si pemilik 7 sayap. Smith sendiri kagak tahu siapa Aster sebenarnya, dan tepat saat itu juga, Graham bareng anak buahnya tiba-tiba muncul di lokasi. Graham langsung menyapa Aster, sepupunya sendiri, sambil bilang kalau mereka udah lama nggak ketemu. Aster sempat ngucapin belasungkawa soal Dallas,
Tapi Grant malah nyuruh Aster nggak usah mikirin si Dallas, karena dia itu cuma aib keluarga yang emang pantas mati. Malahan, dia merasa lega banget si Dallas sudah nggak ada, karena dia selalu bertingkah sok hebat cuma gara-gara umurnya setahun lebih tua. Grant lalu memperingatkan Aster supaya jangan meremehkan orang-orang dari keluarga utama. Biarpun Aster punya kekuatan 7 sayap yang bisa dipamerin. Karena di akademi ini nggak bakal ada yang ngelindungin dia. Setelah ngomong begitu, Graham dan kelompoknya langsung pergi. Sementara para peserta malah takjub, karena ada 2 anggota keluarga Elmheim sekaligus tahun ini. Di saat inilah si Smith baru sadar, kalau dia baru aja cari perkara sama orang yang salah. Jadi dia langsung buru-buru ngedeketin Aster sambil pasang muka sok baik. Aster membalas dengan santai. Dia tersenyum ramah dan bilang, kalau Smith boleh memanggil namanya langsung tanpa perlu sungkan. Gak lama setelah itu, mereka semua langsung kumpul di lokasi ujian pertama, di mana sang pengawas menyambut kedatangan mereka dengan angkuh. Dia menegaskan, kalau ksatria kerajaan itu beda kelas sama ksatria lokal biasa yang cuma bisa sok jagoan di daerah pinggiran. Dia melanjutkan, kalau tugas mereka adalah melindungi raja dengan mempertaruhkan nyawa. Jadi ksatria kerajaan sama sekali nggak butuh orang-orang yang nggak berguna. Sang pengawas menyuruh semuanya menganggap ujian hari ini sebagai medan perang sesungguhnya di mana mereka harus nunjukin kemampuan terbaik mereka. Nah, lihat ini si Aster sendiri, sebenarnya malas dengar omong kosong pengawas itu. Tapi dia nggak peduli, karena yang penting dia akhirnya bisa balik lagi ke akademi. Dulu saat dia masih belum punya sayap, dia bahkan nggak pernah dikasih kesempatan, berdiri di sini pun mustahil. Intinya, batas ujian ini adalah pintu masuk menuju dunianya para orang kuat yang belum pernah bisa dia capai, dan orang yang berdiri di puncak tertinggi di sana adalah Roderick. Aster pun bertekad dalam hati agar Roderick menunggunya, karena dia bakal segera menyusulnya dalam waktu dekat. Tapi sebelum itu, dia harus lolos seleksi ini dulu. Tepat saat itu juga, pengawas resmi memulai ujiannya. Tiba-tiba saja, seorang peserta langsung tumbang ke tanah. Anak panah menancap tepat di kepalanya. Kejadian instan ini bikin peserta sadar kalau ujian ini bukan main-main. Lalu pengawas menjelaskan kalau tantangan pertama armada pertahanan bernama ujian menara pertahanan. Dia memberitahu kalau siapapun yang sanggup bertahan berdiri sampai akhir adalah pemenangnya. Gak pakai lama, badai anak panah langsung menghujani sisi aula tempat para peserta berada. Sebagian peserta langsung panik dan mencoba lari. Tapi anak panah itu tetap saja berhasil mengenai mereka. Sementara itu, beberapa peserta lain yang merupakan muka-muka lama langsung berkumpul membentuk kelompok pertahanan, karena udah terbiasa dengan sistem ujian ini. Tapi biarpun begitu, tingkat kelulusan dari ujian ini cuma sekitar 30% saja, dan taktik bertahan melingkar itu pun pasti bakal segera mencapai batasnya. Sebenarnya, yang ingin dilihat oleh pengawas adalah kekuatan luar biasa yang cuma bisa ditunjukkan oleh pemilik tanda sayap. Tiba-tiba saja, beberapa peserta menyadari kalau Aster cuma diam membatu tanpa bergerak sedikit pun. Itu membuat mereka berpikir kalau dia itu cuma orang bodoh yang ketakutan setengah mati. Greon sendiri juga mengira kalau ini adalah akhir dari riwayat Aster. Tapi, tepat saat belasan anak panah melesat cepat ke arahnya, Aster dengan sangat mudah menangkis semuanya. Para peserta langsung melongo keheranan melihat dia menciptakan pusaran angin kencang menggunakan kekuatan sihirnya hanya demi menghalau anak panah. Aster terus melakukan itu tanpa henti, membuat peserta lain panik dan mulai bertanya-tanya monster macan apa dia sebenarnya, karena nggak ada satupun panah yang bisa menyentuhnya. Bahkan sang pengawas pun ikut kagum melihat bagaimana Aster memanipulasi mana miliknya hingga menciptakan pelindung layaknya badai. Sesaat kemudian, hujan anak panah itu akhirnya berhenti dan sang pengawas merasa cukup terkejut karena jumlah peserta yang bertahan ternyata lebih banyak dari dugaannya. Pengawas itu memberi selamat kepada para penyintas karena telah berhasil lolos dari ujian pertama, sangat kontras dengan mayat-mayat yang berserakan di sekeliling mereka. Tapi dia memperingatkan kalau nggak ada waktu buat bersantai karena mereka harus segera menuju ke lokasi ujian berikutnya. Smithy menghela napas pasrah. Dia menggerutu kalau pengawas ujian itu pasti dikirim langsung dari neraka jahanam. Aster justru merasa heran kenapa si Smith bisa secepat itu, padahal cuma menghindari beberapa anak panah tadi. Di sisi lain, Smithy benar-benar tidak percaya kalau Aster bisa terlihat sesantai itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Bahkan sang pengawas pun takjub
karena Aster sama sekali tidak terlihat kelelahan meskipun baru saja membuang mana dalam jumlah besar. Hal ini membuktikan kehebatan sejati dari pemilik 7 sayap. Tapi dia sangat penasaran untuk melihat bagaimana Aster akan menghadapi tantangan berikutnya nanti. Sementara itu, Creon merasa sangat kesal karena sepupunya itu berhasil selamat. Dia langsung teringat perintah rahasia dari seseorang yang menyuruhnya untuk melakukan segala cara agar Aster tidak pernah menjadi ksatria kerajaan demi masa depan Elmheim. Setibanya di lokasi ujian kedua, sang pengawas mengumumkan kalau mereka harus menukar pedang masing-masing dengan pedang seragam yang disediakan panitia demi menjaga keadilan ujian. Smith tentu saja merasa bingung dengan aturan baru ini. Jadi Aster bertanya, apa dulu ujiannya berbeda? Dan Smith menjawab, kalau sebelumnya mereka tidak pernah mempermasalahkan soal senjata. Lelaki itu curiga kalau panitia melakukan ini karena was-was melihat pedang aneh milik Aster. Wah, lihat siapa yang datang. Si Creon mendadak muncul dan langsung mengejek Aster yang katanya udah berhasil nemu anjing peliharaan baru bernama Smith. Jelas saja Smith emosi mendengarnya, tapi Creon dengan cepat menekannya dengan berbisik tajam tepat di dekat telinganya. Dia memperingatkan kalau Smith bakal dapat pelajaran berharga yang menyakitkan kalau sampai salah mengibaskan ekor pada orang. Smith langsung gemetar ketakutan. Dia mencoba membujuk Creon agar menarik ucapannya, tapi Creon mengabaikannya begitu saja. Bahkan Smith sampai memohon dan bilang kalau dirinya sama sekali tidak punya hubungan apa-apa dengan Aster. Aster sendiri melihat sekeliling dan sadar kalau dia sedang dikelilingi musuh. Lalu sang pengawas datang untuk menjelaskan peraturan babak kedua. Dia menjelaskan kalau ujian kedua ini adalah pertempuran perebutan wilayah, di mana seluruh peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk saling merebut markas lawan di dalam hutan. Dia menyebutkan kalau sebuah markas dianggap berhasil direbut jika bendera kelompok mereka berhasil dikibarkan di tiang bendera lawan. Tim yang berhasil menguasai 2 markas atau lebih saat lonceng malam berbunyi akan keluar sebagai pemenang sejati. Tapi, tindakan apapun yang merusak atau menyita bendera agar tidak bisa dipakai lagi sangat dilarang keras. Selain dari itu, tidak ada batasan lain. Bahkan mereka bebas menggunakan pedang yang diberikan tadi meskipun harus sampai membunuh lawan mereka sendiri. Usai memaparkan semua aturannya, sang pengawas mengumumkan kalau sekarang saatnya untuk membagikan daftar anggota tim yang akan berjuang bersama mereka di ujian kali ini. Tidak berselang lama, sinyal asap tebal langsung ditembakkan ke udara yang menandakan kalau ujian perebutan wilayah ini resmi dimulai. Intinya, tiap tim dibekali 3 buah bendera dan mereka wajib menguasai minimal 2 markas termasuk milik sendiri. Smith berbisik ke Aster kalau aturan ini berarti dari 3 tim yang bertanding hanya akan ada 1 pemenang yang lolos. Aster membenarkan hal itu dan bertanya apa ada hal yang ditakutkan oleh Smith. Lalu anggota tim lain langsung menimpali kalau ini artinya mereka harus menghadapi keluarga Elmheim. Aster seketika sadar kalau situasi ini bakal berjalan sangat kacau. Smith bilang kalau mereka takut setengah mati dengan pembalasan Elmheim karena lawan mereka adalah Creon, sang tuan muda penerus dari keluarga utama Elmheim. Smith menyuruh Aster membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka berani menodongkan pedang ke arah Creon selama ujian berlangsung. Dia sangat khawatir kalau konsekuensi buruknya bahkan bisa menghancurkan seluruh keluarga mereka tanpa sisa. Menegaskan kalau tak ada yang berani bermusuhan dengan Elmheim. Smith mengakhiri obrolan itu dengan mengingatkan Astor bahwa selalu ada ujian berikutnya. Jadi lebih baik mereka menunggu saja daripada membuang nyawa berharga mereka. Pada akhirnya, Astor terpaksa bertarung sendirian dalam pertempuran tim ini. Tapi dia sangat paham ketakutan Smith dan yang lain karena Elmheim memang semengerikan itu. Mereka itu keluarga tiran yang tidak bisa dilawan dan Creon adalah simbol ketakutan nyata dalam ujian ini. Meskipun rekan setimnya berpikir Astor tidak akan mengerti, dari sudut pandang orang luar dia sebenarnya sama saja seperti mereka. Dia terus melangkah maju, tapi tunggu, kenapa sekitarnya sangat sepi? Astor jadi heran, apa memang tidak ada satupun orang yang mulai bertarung di sini? Entah mereka terlalu waspada, atau ada permainan lain di balik semua ini, tapi tunggu dulu di sinilah. Dia malah berpapasan dengan si pemilik bendera kuning, yang langsung kaget, karena prediksi orang misterius itu terbukti benar bahwa Astor akan datang. Astor dibuat bingung setengah mati, ditambah lagi, dia menyadari kalau si lawan ternyata
sudah menurunkan bendera perkemahannya sendiri. Si lawan langsung melempar bendera kuningnya tinggi-tinggi ke udara, dan tepat saat itu juga, bendera merah milik tim Grand mulai